وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwatal iman, pada pembahasan kita sebelumnya dalam uraian bab berkaitan dengan keutamaan tauhid, kita telah mengenengahkan poin yang kedua, di mana usatal muwahhidin, orang yang bertauhid kendati pun dia memiliki dan memikul dosa sampai dia menghadap Rabb-nya pada hari kiamat, maka ketika dia masih memiliki usul tauhid, dasar daripada tauhid, seberapapun berat dan besar dosa yang dia lakukan, maka tidak ada celah bagi kita selain mengatakan di mana orang tersebut tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita melihat dari sisi di mana dia berdosa lalu kemudian kita katakan dia adalah ahli neraka, karena hal itu bukanlah wewenang dari makhluk, tetapi adalah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengatakan terkait orang yang bertauhid dan dia melakukan perbuatan dosa, maka kita mengatakan tahta masyiatillah, tergantung kepada apa yang Allah kehendaki padanya. Insya'a adzabah, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki bisa saja Allah mengazabnya. Wa insya'a ghufiralah, dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya sehingga dia tidak diazab dan dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla dari azab api neraka. Hal itu didasari dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sedangkan dosa-dosa yang lainnya yang tidak sampai kepada dosa syirik, maka sebesar dan seberat apapun dosa tersebut dengan catatan tidak sampai kepada dosa syirik, maka kata Allah Azza wa Jalla masih ada kemungkinan. Kita tidak mengatakan pasti diampuni, tetapi masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada orang tersebut. Dan bila Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya, maka dia terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari poin ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika seandainya kita melihat kemungkinan yang pertama, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan di mana Allah memberikan azab dan menetapkan azab
buat orang tersebut. Kita melihat dari sisi ini. Yang tadi di poin sebelumnya kita katakan ada dua kemungkinan. Bisa jadi Allah ampun, Allah azab. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan azab. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan sehingga Allah tidak mengazabnya. Dengan catatan bahwasanya dia meninggal dunia tidak keluar daripada tauhid. Dia masih terhitung sebagai seorang muwahhid, seorang yang bertauhid. Sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa yang kita bacakan. Nah, melangkah kita kepada poin berikutnya, jika kita melihat dari kemungkinan yang pertama, yaitu jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan kepada orang tersebut, justru Allah mengazabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang ini ke dalam api neraka. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki terhadap orang tersebut. Maka jika Allah Subhanahu wa taala mengazabnya karena dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam api neraka. Maka jika kita berangkat dari kemungkinan ini ikhwatal iman, maka masuklah kita kepada poin yang berikutnya, yaitu poin yang ketiga. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam api neraka, kemungkinan yang pertama tadi, maka poin yang ketiga ikhwatal iman, fa innahu la yukhalladu fiha. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala azab dan masukkan dia ke dalam api neraka, maka dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Kenapa? Karena dia masih punya iman. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memproses seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yang juga beberapa kali kita singgung. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika yaumil hisab, ketika di hari Allah Subhanahu wa taala menghisab amal manusia, maka kita akan berhadapan dengan apa yang disebut dan dinamakan dengan mizan, timbangan. Maka ketika kita masih memiliki kebaikan-kebaikan, karena kita memiliki usulul tauhid, usulul iman, dasar tauhid dan dasar iman, sehingga kebaikan-kebaikan yang mungkin pernah kita lakukan terhitung, tercatat. Sebagaimana ikhwatul iman, kesalahan dan kekhilafan kita membuat kita tergelincir melakukan perbuatan dosa. Maka dosa dan kebaikan yang ada ini, inilah kemudian yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam sebuah surat yang insya Allah semua kita hafal. Apa yang dikatakan oleh Allah? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka ketika di mizan, ditimbang, apabila berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kehidupan yang diredhoi. Dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, yakni al-jannah. Maksud dari kehidupan yang diredhoi itu adalah surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, sedangkan ketika di mizan, ketika ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla, lebih ringan timbangan kebaikannya karena lebih berat keburukannya, dosanya, maka kata Allah Azza wa Jalla, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa itu hawiyah? Kata Allah Azza wa Jalla, yaitu narun hamiyah, neraka api yang menyala. Maka ketika di mizan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla dan ternyata keburukannya lebih berat,
sehingga dia dimasukkan oleh Allah tabaraka wa taala ke dalam api neraka, maka selama dia masih memiliki iman, ikhwatal iman, jika dia masih memiliki dasar tauhid, maka dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Ketika azab yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya karena dosa dan kemaksiatan yang dia perbuat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dengan catatan selama dia masih memiliki iman, selama dia masih memiliki tauhid. Maka ikhwatul iman, dengan ungkapan lain bisa kita katakan, di mana orang yang beriman, orang yang bertauhid, artinya dia tidak keluar daripada tauhid, walaupun kita katakan bahwasanya tauhid yang dia miliki tidak sempurna, tapi dia tidak keluar daripada tauhid, yang disebabkan karena dia tidak melakukan kesyirikan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dia dari iman, yang dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah, dibahas dengan istilah nawaqidul iman, pembatal keimanan. Dia tidak melakukan ini, walaupun dia masih jauh dari kesempurnaan iman. Maka ikhwatul iman, lebih dominan dosanya, lebih berat dosanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia untuk Allah masukkan ke dalam api neraka. Kalaupun disiksa, diadab oleh Allah di dalam api neraka karena perbuatan dosa yang telah dia lakukan, selama dia masih punya iman ini, ketika dia menghadap Rabbnya, ketika dia wafat, dia masih punya iman, dia masih punya tauhid, kendati pun tidak sempurna, sekali lagi kita garis bawahi, maka dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Dengan ungkapan lain bisa kita katakan ikhwatul iman, apakah orang-orang yang beriman, apakah orang-orang yang bertauhid pasti masuk surga? Pasti. Hanya saja permasalahannya ikhwatul iman, kalau kepastian dia masuk surga, pasti masuk surga. Hanya saja pertanyaannya kapan? Akan berbeda kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah pada poin berikutnya untuk lebih mendekatkan pemahaman kepada kita agar kita bisa membedakan. Poin yang keempat dari keutamaan tauhid, anna man haqqaqat tauhid, bahwasanya orang yang menunaikan tauhid dengan sempurna, orang yang tauhidnya sempurna. Jadi antara poin ketiga dengan poin yang keempat, bahwasanya orang-orang yang bertauhid itu ada dua. Ada orang yang tauhidnya sempurna. Inilah yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat pekan lalu sedikit kita menyinggungnya, yaitu orang-orang yang dikatakan oleh Allah sabiqum bil khairat, orang-orang yang dahulu atau cepat menuju kepada kebaikan, bukan orang-orang yang zalimun li nafsi, yang menzalimi dirinya, dan bukan juga orang yang muqtasid, tapi dia adalah orang yang sabiqum bil khairat, orang yang terdepan dalam kebaikan, orang yang memiliki kesempurnaan iman. Nah, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Poin yang keempat, anna man haqqaqat tauhid 'alal wajhil kamil. Orang yang mengimplementasikan tauhid secara sempurna. Menjalankan tauhid dan konsekuensi daripada tauhid itu secara sempurna, artinya dia mencapai kesempurnaan tauhid.
kamalut tauhid atau kamalul iman, kesempurnaan tauhid dan kesempurnaan iman. Bila ada seseorang mencapai poin ini, maka dikatakan pada keutamaan tauhid, haramallahu 'alan nari bil kulliyah, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan dia dari neraka. Allah haramkan dirinya dijilat oleh api neraka. Wa huwa wa dakhala bi ghairi hisabin wala adzabin. Maka dia masuk ke dalam surga itu tanpa hisab dan tanpa azab. Namun ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, kita yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang memberi garansi bahwasanya dia telah mencapai level sempurna iman tersebut. Namun ketika seseorang sampai, ya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan ini. Maka ketika seseorang mencapai kesempurnaan iman yang disebut dengan kamalul iman, yang disebut dengan kamalut tauhid, dan dia haqqaqat tauhid alal wajhil kamil. Begitu bahasa, ungkapan, redaksi yang disebutkan di dalam kitab Abwab Mukhtasarah fil Aqidah. Maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan dia tidak disentuh oleh api neraka. Ini bagian orang-orang yang mulia. Orang-orang yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat, yaitu orang-orang yang sabiqum bil khairat, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Maka ada sisi lain di antara manusia ini yang mungkin tidak mencapai dan tidak sampai kepada kesempurnaan iman tersebut. Walaupun imannya tidak sempurna, tapi dia masih memiliki usulul iman, dia masih memiliki usulul tauhid, dasar ada. Dia tidak keluar daripada tauhid, dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan tauhidnya, dan dia tidak terjerumus kepada perbuatan yang membatalkan imannya. Maka inilah poin yang ketiga tadi. Sementara kalau dia merealisasikan tauhid itu secara sempurna, dia ada di poin yang keempat. Inilah keutamaan tauhid, ikhwatan. Maka kalaupun seseorang, kembali kita ke poin yang ketiga, kalaupun seseorang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia karena keimanannya yang tidak sempurna, karena ternyata keburukannya lebih berat dari kebaikannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala azab dia di dalam api neraka, dan Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Maka dia, pada poin yang ketiga tadi kita ulangi kembali, maka dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengazabnya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian akan mengeluarkan dia dari neraka dan akan memasukkan dia ke dalam surga. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ikhwatal iman, orang yang terakhir Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari neraka. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam
pernah bersabda, akhiru man yadkhulul jannata rajulun. Apa kata Nabi SAW? Yang terakhir masuk ke dalam surga adalah seorang laki-laki, kata Nabi. Hadis ini jelas Nabi SAW mengatakan dialah yang terakhir, yang jenis kelaminnya adalah laki-laki, bukan perempuan. Dia yang terakhir. Artinya sebelum dia ada orang-orang yang seperti poin yang ketiga yang kita sebutkan tadi, Allah keluarkan dari neraka, Allah masukkan ke dalam surga. Nah, orang inilah orang yang terakhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa yamshi marratan wa yakbu marratan." Ketika dia keluar dari neraka itu, dia berjalan. Ya, berjalan melangkah sedikit, lalu kemudian terhenti. Ya, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tasfa'uhu an-naru marratan." Dan ketika dia keluar dari neraka itu, lalu terhenti, lalu kadang-kadang ada jilatan api neraka mengenai dia. Dia sudah disiksa, diazab di dalam api neraka. Dan dialah orang yang terakhir Allah akan keluarkan dari neraka dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Fa idza ma jawazaha iltafata ilaiha. Ikhwatal iman, dia keluar dari neraka. Yang di sana dia disiksa, diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Namun lihat apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya ketika dia bisa keluar dari neraka, yang di sana dia disiksa, diazab sekian lamanya, sampai dialah orang yang terakhir dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Lihat bagaimana dia. Seperti ketika kita menyelamatkan diri kita dari bencana, dari apapun yang terjadi, kita pasti akan berlari. Tapi orang bila dikeluarkan dari api neraka, yang harusnya dia cepat berlari, ini dia tidak mampu, dia tidak bisa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia hanya berjalan beberapa langkah lalu terdiam. Kenapa dia tidak lari? Begitulah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Sama ikhwatal iman, di beberapa kesempatan sering kita menjelaskan ini. Dalam ayat yang tadi kita bacakan, dalam surat Al-Qari'ah itu. Ketika orang-orang yang berat timbangan keburukannya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya, terjemahan kita seperti itu tadi. Tapi telinga kita mendengarkan teks daripada nas ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan ungkapan bahasa fa ummuhu, yang artinya ibu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan ungkapan ibu? Dijelaskan oleh sebagian ulama ahli tafsir, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, begitulah perumpamaan orang-orang yang Allah masukkan ke dalam api neraka, yaitu tidak ubahnya seperti anak kecil mengejar ibunya. Ketika mereka sudah melihat api neraka dan Allah masukkan mereka ke dalam api neraka, jelas itu adalah api yang menyala. Orang yang Allah katakan masuk ke dalam api neraka itu dia mengejar neraka, berlari seperti seorang anak mengejar ibunya. Makanya dikatakan, digunakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, Allah berfirman fa ummuhu hawiyah. Harusnya ikhwatal iman, logikanya begitu nampak sesuatu yang membahayakan, orang akan berpikir, akan pelan-pelan, akan hati-hati untuk melangkah. Ini tidak, dia mengejarnya. Karena begitu ketetapan Allah. Harusnya seseorang sudah disiksa, sudah dihukum,
Ketika ada kesempatan dia akan lari, sekencang-kencangnya menghindar, tapi dia tidak mampu. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, dia hanya bisa melangkah beberapa langkah lalu terhenti, lalu dia diam sejenak, masih dijilat oleh sambaran api neraka. Dan akhirnya ikhwatul iman, apa kata Nabi SAW ketika dia sudah jauh, ketika dia sudah jauh dari langkahnya tadi, sehingga tidak lagi terjilat oleh api neraka, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa idza ma jawazaha iltafata ilaiha. Ketika dia sudah berlalu, sudah lewat, dia melihat kembali ke belakang. Ketika telah berlalu, sudah berlalu, dia melihat lagi ke belakang, melihat lagi ke neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu dia melihat ke neraka yang baru saja dia tinggalkan, faqala, maka dia berkata, apa katanya? Ketika dia sudah melewati neraka itu dan sudah tidak terjilat lagi oleh jilatan api neraka, dia melihat ke belakang. Apa katanya ikhwatal iman? Dia mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabarakalladzi najjani minka. Dia lihat ke belakang ke neraka, lalu dia bilang, maha suci Allah, maha mulia Allah yang telah menyelamatkan aku darimu. Dia melihat ke neraka dan berbicara kepada neraka. Dia puji Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Lalu kemudian dia mengatakan, laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Sekarang dia diselamatkan dari neraka. Baru saja dia meninggalkan neraka, lalu dia melihat ke neraka, dia puji Allah karena Allah telah menyelamatkan dia dari api neraka. Lalu kemudian dia mengatakan, sungguh Allah telah memberiku anugerah, Allah telah memberikan aku keselamatan, dan Allah telah memberikan aku anugerah yang tidak Allah berikan kepada siapapun dari dulu, dari awal sampai akhir. Dia merasa, ikhwatul iman, dialah satu-satunya baru yang Allah selamatkan dari api neraka. Dan dia mengatakan, Allah telah memberikan kepada aku anugerah yang tidak Allah berikan kepada siapapun. Padahal dia adalah orang yang terakhir. Allah. Begitu besar karunia dan nikmat tersebut, sehingga ketika dia diberikan itu, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, dia lupa dengan yang lainnya. Dia merasa bahwasanya begitulah baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sehingga dia merasa dialah yang pertama, yang sebelumnya Allah tidak pernah berikan kepada siapapun, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Ikhwatal iman, kalau kita lihat uraian komentar dalam syarah hadis ini, banyak sekali poin pembelajaran yang dijelaskan oleh para ulama di poin ini. Begitulah pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah karunia terbesar yang dirasakan. Ini diantara pembelajarannya. Begitulah karunia terbesar rasanya ketika seseorang dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari api neraka. Ini tidak akan pernah digapai kecuali oleh orang yang bertauhid. Terlepas apakah dia terakhir, dia diazab dan yang lainnya,
Tentu kita berupaya selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, tentu kita akan berupaya untuk mewujudkan tauhid secara sempurna. Tapi sisi lemah kehidupan kita, kealpaan diri kita, bisa jadi ikhwatal iman pada poin seperti yang dikatakan di poin yang ketiga ini. Namun apapun itu, orang yang bertauhid, kalaupun Allah siksa dan azab dia di dalam api neraka, Allah akan keluarkan dia. Seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Saking lamanya dia diazab di dalam api neraka, bahkan dialah orang yang terakhir diselamatkan oleh Allah. Lihat bagaimana komentarnya. Komentar itu adalah respon. Lihat bagaimana responnya. Bahkan dia merasa bahwasanya Allah memberikan karunia kepadanya ketika Allah selamatkan dia dari api neraka, yang Allah tidak pernah berikan itu kepada siapapun. Nah, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih menceritakan perihal orang yang baru saja dikeluarkan oleh Allah dari api neraka ini. Dia mengatakan, setelah dia berkata itu, faturfa'u lahu syajaratun. Lalu tiba-tiba di kejauhan dia melihat ada pohon. Fayaqul, ya Rabb, padahal dia baru saja dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Dan dia sangat mensyukuri itu. Lalu tiba-tiba diperlihatkan kepadanya muncul pohon. Ketika melihat pohon itu dia mengatakan, ya Rabb, ya Allah, udununi min hadhihi syajarah fali astadhilla bidhilliha wa ashrabu min ma'iha. Dia minta kepada Allah, ya Allah, aku memohon ya Allah, biarkan dan dekatkan aku ke pohon itu, supaya aku bisa berteduh dan aku bisa minum di air yang ada di dekat pohon itu. Mendengar permintaannya ikhwatal iman, fayaqulullahu azza wa jalla, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai anak Adam, kata Allah. Allah berbicara, Allah berfirman kepada orang ini, ya bani Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Kata Allah kepada orang ini, kalau aku berikan kepadamu, aku penuhi permintaanmu, adakah yang lain nanti akan engkau minta? Lalu dia berkata, la, enggak. Karena ini adalah anugerah yang lebih lagi dari anugerah sebelumnya dia dikeluarkan. Dan ini yang terendah ketika dia dikeluarkan dari rentetan ke depannya. Tapi lihat begitu Allah memberikan kepada dia dikeluarkan saja, lihat komennya. Lihat responnya. Lalu diperlihatkan oleh Allah kenikmatan yang lain, ada pohon, dia minta untuk didekatkan. Ditanya oleh Allah, kalau aku penuhi permintaanmu, apakah ada permintaanmu yang lain? Dia bilang tidak. La ya Rabb. Wa yu'ahaduhu alla yas'aluhu ghairaha. Lalu dia berjanji, aku janji, aku nak minta yang lainnya. Qala, Nabi berkata, Nabi bersabda, wa rabbuhu azza wa jalla yu'ziruhu. Ketika dia berjanji kepada Allah dia tidak akan minta yang lain, Allah memaafkannya. Li'annahu yara ma la sabara lahu alaih. Karena Allah tahu apa yang akan terjadi. Tapi dia berjanji kepada Allah, tidak akan minta yang lainnya.
Tapi Allah di awal sudah maafkan janjinya ini. Lalu kemudian ikhwatal iman, fayudnihi minha, dipenuhi oleh Allah, didekatkan oleh Allah ke pohon tadi. Fayastadhillu bidhilliha wa yashrabu min ma'iha. Dia pun berteduh di bawah pohon ini dan dia minum dari air yang ada di dekat pohon tersebut. Lalu kemudian ikhwatal iman, thumma turfa'u lahu syajaratun hiya ahsan minal ula. Begitu dia sudah ada di pohon tadi, dia sudah berteduh, dia sudah minum, tiba-tiba nampak pohon yang lebih bagus dari pohon yang sedang dia berteduh ini. Lalu kembali dia ulangi permintaannya, ya Rabb, udununi minha liastadhilla bidhilliha wa ashrabu min ma'iha. Ya Allah, izinkan aku untuk mendekat ke pohon itu ya Allah, karena pohon yang kedua lebih rindang, lebih indah. Inilah manusia, ikhwatul iman. Ya. Sudah sekian lama dia disiksa, diazab oleh Allah dalam api neraka, lihat karakternya itu seperti itu. Lalu ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, dia minta kepada Allah. Kembali Allah katakan, kalau aku penuhi permintaanmu, apakah kamu minta yang lain? Dia bilang, enggak, janji saya enggak minta yang lain. Sama seperti yang pertama. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah maafkan karena Allah tahu apa proses berikutnya. Tapi dia berjanji, saya janji saya tidak akan minta yang lainnya. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, singkat hadis ya, tetap masih sama. Dia didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu dia berteduh di pohon yang kedua dan dia minum dari air yang ada di pohon yang kedua tersebut. Lalu ikhwatal iman, thumma turfa'u lahu syajaratun 'inda babil jannah. Sudah dia di pohon yang kedua yang lebih bagus dari pohon yang pertama, sudah berteduh, sudah minum, tiba-tiba dia melihat ada pohon lagi persis di samping pintu surga. Persis sampai di samping pintu surga. Lupa lagi dengan janjinya. Dia kembali meminta kepada Allah, ya Rabb, udununi minha liastadhilla bidhilliha wa ashrabu min ma'iha. Sama, berulang kembali. Ditegur lagi oleh Allah Azza wa Jalla, ya bani Adam, jika aku penuhi keinginanmu, apakah engkau tidak ada permintaan yang lain? Dia bilang, enggak, janji saya itu sudah paling maksimal, sudah ada di depan pintu surga. Janji saya tidak akan minta yang lainnya. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, begitu didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla, padahal dia sudah berjanji tidak akan meminta yang lainnya, maka sampailah dia didekatkan ke pohon yang ada di sisi pintu surga tersebut. Dia pun berteduh di situ dan dia minum dari air yang ada di dekat pohon di pintu surga tersebut. Fa idza adanahu minha sami'a aswata ahlil jannah. Ketika dia sampai di dekat pohon itu, di mana pohon yang ketiga itu ada di depan pintu surga, ketika dia sudah dekat, terdengar oleh dia suara-suara orang-orang di surga. Terdengar, pintu surga masih tertutup. Terdengar oleh dia. Lalu ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, fayaqul, dia kembali memohon, padahal dia tadi sudah berjanji tidak minta yang lain. Dia mengatakan, Rabb, adkhilniha, ya Allah, masukkanlah saya ya Allah. Karena dia baru mendengar suara orang yang ada di dalam surga. Fayaqulu, ya bani Adam, ma yusrini minka ayurdika an a'tika dunya wa mithlaha ma'aha. Dia baru mendengar, dia minta kepada Allah. Ginilah kata Allah, saya beri penawaran. Maukah engkau aku penuhi keinginanmu ini
atau aku berikan untukmu dunia dan segala isinya. Ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu ikhwatul iman, apa jawabnya? Dia memohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Ya Rabb, atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Ketika Allah Subhanahu wa taala dia minta, dia sudah sampai di dekat pintu surga. Lalu dia minta kepada Allah agar Allah berkenan memasukkan dia ke dalam surga. Lalu ketika dia minta kepada Allah agar Allah masukkan dia ke dalam surga, apa kata Allah? Allah beri penawaran. Mau enggak diberikan oleh Allah dunia dan segala isinya, segala kemegahan dunia? Mendengarkan tawaran Allah Azza wa Jalla, apa dia katakan? Ya Rabb, ya Allah, atastahzi'uni wa anta rabbul alamin. Ya Allah, apakah engkau mengolok-olokku, istihza? Padahal katanya, anta rabbul alamin, engkau adalah Rabb sekalian alam. Engkau yang punya segalanya. Apakah dengan tawaran itu engkau memperolok-olokku? Kata dia kepada Allah Azza wa Jalla, Fadhahika Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ketika menceritakan ini, begitu sampai pada tanggapan dia ketika dia mengatakan kepada Allah, apakah Allah memperolok-oloknya? Ya. Maka Abdullah Ibnu Mas'ud tertawa. Faqala ala tas'aluni mimma udhik? Qalu mimma tudhik? Mimma tadhak? Lalu Abdullah Ibnu Mas'ud ketika menceritakan hadis ini, sampai di poin itu Abdullah Ibnu Mas'ud tertawa. Lalu orang-orang yang hadir, orang-orang yang ada bertanya kepada Abdullah Ibnu Mas'ud, kenapa engkau tertawa? Qala hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi ketika menceritakan ini kepada kami, sampai di poin ini Nabi tertawa. Ya, Nabi tertawa. Faqalu mimma tadhak ya Rasulullah. Lalu sahabat-sahabat bertanya. Ketika Nabi menceritakan ini, Nabi tertawa. Bahkan dikatakan ikhwatal iman, ketika Nabi tertawa itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi tertawa itu, hatta yura, sampai terlihat taring Nabi ketika Nabi tertawa itu. Maka itulah yang diikuti oleh Abdullah Ibnu Mas'ud ketika beliau menyampaikan hadis ini kepada rawi yang meriwayatkan setelah Abdullah Ibnu Mas'ud, dia tertawa. Lalu mereka bertanya, sebagaimana para sahabat termasuk Abdullah Ibnu Mas'ud, ketika Nabi tertawa, mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Faqala min dhahki rabbil alamin. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa? Karena ketika mendengar komen dia tadi yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memperolok-olok dia, ngenyek, maka dikatakan di mana Rasulullah SAW ditanya, kenapa engkau ketawa? Karena begitulah ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar komennya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ini salah satu dalil sehingga para ulama ahlus sunnah menetapkan ini menjadi salah satu sifat Allah Azza wa Jalla. Dari apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada dasarnya hadis ini kita ketengahkan kembali kepada pembahasan terkait orang yang bertauhid yang terakhir dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, dan orang yang terakhir dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan hadis ini ikhwatul iman sesuai dengan pembahasan kita, bahwasanya orang yang bertauhid, kalaupun Allah Azza wa Jalla azab dia di dalam api neraka karena dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, maka orang ini la yukhalladu finnar. Orang ini tidak kekal di dalam api neraka.
Dia akan dikeluarkan dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait orang yang terakhir Allah masukkan ke dalam surga. Ikhwatal iman, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Ketika orang ini mengatakan, bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengatakan, "Ya Allah, apakah engkau memperolokku sementara engkau adalah Rabbul Alamin?" Maka dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, "Inni la astahzi'u minka walakinni ala ma asya'u qadir." Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala menjawab ketika dia mengatakan itu, Allah katakan, "Tidak, aku tidak memperolok-olokmu. Tapi aku mampu melakukan apapun yang aku kehendaki," kata Allah. Inilah dalam ungkapan di ayat yang lain kita juga membaca firman Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Apapun yang terjadi, apapun yang kita kehendaki, itu tidak akan mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Tapi apapun yang Allah kehendaki, Allah qadir. Allah mampu menjadikan itu. Makanya dari permintaan-permintaannya itu Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apalagi yang akan dia minta. Karena memang Allah menghendaki orang ini bukan hanya sampai di bawah pohon, tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia untuk masuk ke dalam surga, dan Allah mampu melakukan itu. Maka inilah ikhwatal iman yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Muslim terkait orang yang terakhir dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari api neraka dan orang yang terakhir dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam surga. Maka pada pembahasan kita malam ini, keutamaan daripada tauhid, poin yang ketiga, yaitu orang-orang yang jika diazab oleh Allah dalam api neraka dari kalangan orang-orang muwahhidin, dari kalangan orang-orang yang bertauhid, yang masih memiliki dasar tauhid, dasar iman, kalaupun dia diazab, maka dia tidak akan kekal dalam api neraka. Adapun orang-orang yang sempurna imannya, sehingga dia menunaikan tauhid dan keimanan itu alal wajhil kamil, secara sempurna, maka dia tidak akan dijilat oleh api neraka. Dia tidak akan terjilat oleh api neraka, dan dia langsung dimasukkan ke dalam surga biduni hisab wala azab, yaitu tanpa hisab dan tanpa azab. Mudah-mudahan ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, apa yang kita lakukan saat ini adalah salah satu ikhtiar dan upaya kita untuk menambah pengetahuan dan keimanan kita terkait masalah tauhid ini, sehingga dengan itu kita terus melangkah menuju kesempurnaan iman. Dengan harapan ikhwatul iman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan meletakkan kita pada poin yang keempat ini, yaitu orang-orang yang menggapai kesempurnaan daripada tauhid sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Karena bagaimanapun ikhwatal iman, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis, ketika Nabi menggambarkan tentang azab api neraka yang paling ringan. Ketika Nabi SAW menyebutkan azab api neraka yang paling ringan, apa kata Rasulullah SAW? Yulqa fi dhahdahi jahannam. Orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka itu adalah orang yang akan dimasukkan ke dhahdah. Ya. Dhahdah itu adalah ibaratnya seperti genangan air yang tidak melebihi dari mata kaki. Ibaratnya ikhwatal iman, kalau hujan turun ada genangan-genangan air seperti itu, yang tidak dalam, ya, tidak, paling beberapa senti yang tidak mencapai mata kaki.
Maka orang yang ringan azabnya di neraka, kata Nabi SAW, yaitu orang yang dibenamkan di sana, di genangan sedikit itu. Maka ketika kakinya menyentuh bah-bah jahanam tersebut, maka mendidihlah otaknya. Kata Rasulullah SAW menggambarkan inilah azab. Jadi kendati pun sebentar, kendati pun kita ditetapkan oleh Allah azab yang ringan, tidak akan sanggup kita. Ini yang paling ringan kata Nabi SAW. Sehingga ikhwatul iman, tidak ada pilihan bagi seorang mukmin selain daripada teruslah berupaya untuk menggapai kesempurnaan iman dan kesempurnaan tauhid. Agar apa? Agar Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari sekecil dan sekejap apapun azab. Karena inilah yang paling ringan azab. Inilah harapan dan keinginan kita ikhwatul iman, dan inilah yang terus kita upayakan selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menggapai kesempurnaan iman itu. Waktu juga yang membatasi kita, telah masuk waktu salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.